kalian semua, semoga dalam keadaan yang sangat luar biasa. Nah Tera, di video kali ini aku mau membahas resiko membeli bal dan juga solusinya. Saran pengen tahu? Yuk ikutin terus. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tera, teman Rarisma, sebelum videonya dimulai, jangan lupa di-subscribe dulu, di-like, di-komen, lalu dibagikan. Oke, kita langsung mulai. Video kali ini aku mau membahas resiko-resiko ketika kita mulai beli bal. Ketika kita mulai mau mencoba bisnis yang lebih besar lagi dengan modal yang memang cukup besar ya Tera. Kalau kita open bal itu nggak 1 juta, 2 juta, itu bisa 4 juta ke atas ya Tera. Itu udah pasti dan udah otomatis ya. Belum lagi ada biaya untuk plastiknya, ada biaya untuk lakbannya atau plesternya, ada juga biaya untuk tintanya, juga untuk biaya lemnya dan sebagainya, kertasnya macam-macam ya Tera ya. Dan itu harus diperhitungkan. Memang sih tidak seberapa, cuma tetap aja harus ada hitungan cost-nya. Oke Tera, berikut aku rangkum 3 resiko ketika kita mau membuka bal. Tapi tenang Tera, ada juga solusinya. Ini dia. Tera, yang pertama resiko ketika kita buka bal itu adalah mengenai pakaian yang kita dapat. Maksudnya pakaian yang kita dapat itu seperti apa sih Tera? Yang pertama itu pakaian yang kotor, yang kedua itu pakaian yang luntur, yang ketiga itu pakaian yang robek dan kusam lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau ketika kita buka bal itu ya, ada kisaran 70-80% itu yang bagus. Sedangkan sisanya itu kadang ada yang kotor, ada yang luntur, ada yang robek, ada yang bener-bener udah nggak jelas ya. Istilahnya tuh compang-camping lah seperti itu. Nah, kalian tuh jangan kaget, ada solusinya. Pertama adalah ketika pakaian itu luntur, Tera. Pakaian luntur gimana nih? Bisa nggak kita jual dengan harga tinggi? Bisa, Tera, jangan khawatir. Nah, kalau pakaian luntur itu, Tera, sebenarnya kita mesti rebus ya. Kita rebus di air panas yang sudah kita berikan deterjen. Lebih baik sih deterjen liquid gitu ya, deterjen cair ya, kita campurkan dengan air lalu kita rebus dia sekitar 10 menit. Itu lunturnya akan hilang, bener-bener hilang. Abis itu kita bilas, terus udah kita jemur, kita keringkan gitu. Kalau misalkan ada perubahan warna, direbus lagi sampai kedua kalinya Tera. Aku sering melakukan cara-cara seperti ini untuk menjual barang yang kelihatannya tuh udah luntur tapi masih bisa tetap bagus. Oke Tera? Nah, untuk video perebusan pakaian ini kalian juga bisa lihat di channel lain ya Tera. Itu banyak banget kok ngebahas tentang gimana caranya untuk menghilangkan noda luntur ini ya Tera. Nah, untuk berikutnya Tera, pakaian kotor. Pakaian kotor ini termasuk tipe yang seperti apa sih Kak? Jadi kayak tipe-tipe yang debuan, yang agak kusam sedikit. Kalau putih mah enak ya Tera, istilahnya kalian udah rendam by clean, abis itu hilang udah. Atau kalian bisa rendam Vanish juga abis itu hilang sudah gitu. Nah, kalau rendaman ini, apalagi yang apek nih ya Tera, istilahnya tuh kalian rendam 24 jam dengan campuran air hangat. Dicampur dengan sabun. Nah, kalian tunggu aja tuh 24 jam. Istilahnya tuh kalau misalkan siang-siang kalian rendam, nah kebesokannya siang kalian bilas, udah kalian tinggal jemur gitu ya, kucek-kucek sedikit terus jemur gitu. Jangan masukin mesin cuci ya Tera, takutnya kalau masukin mesin cuci tuh dia bahannya rusak gitu loh, jadi kayak bisa juga melar atau ya semacamnya. Udah gitu pencuciannya juga warna jangan dicampur Tera, takutnya nanti malah luntur. Bersihnya hilang tapi lunturnya malah kecampur lagi gitu ya, sama aja bohong, capek, jadi kayak harus kerja 2 kali gitu. Nah, jadi warnanya yang sama kalian boleh campur, tapi kalau warnanya yang beda ya udah jangan dicampurin gitu Tera. Nah, kalau udah bersih biasanya kayak gitu, yang membeli juga jadi happy kan, jadi seneng gitu loh. Jadi nggak kelihatan baju pre-love. Nah, mereka juga bisa tinggal pakai gitu. Kalian juga jualnya juga bisa dengan harga yang lumayan lebih mahal gitu daripada kalian yang jualnya ya begitu aja seperti itu.
Nah, ketiga nih Tera, pakaian yang sering kita dapat juga itu biasanya ada yang robek, kancingnya hilang, atau istilahnya tuh udah compang-camping gitu Tera. Nah, solusinya apa nih Kak? Nah, kalau yang ini solusinya udah kalian bagiin aja ke pemulung ke siapa yang kiranya yang kiranya lebih membutuhkan gitu loh. Biasanya orang-orang yang lebih membutuhkan itu nggak pernah masalah ya Tera dengan baju robek sedikit atau misalkan kancingnya copot gitu, itu nggak pernah mereka permasalahkan ya Tera. Jadi selain kalian berbisnis pakaian pre-love ini, kalian juga dapetin pahala Tera. Ya ampun, bisnis sekalian pahala, di mana lagi coba ya, cuma bisnis ini sih Tera menurut aku ya. Oke Tera, itu solusi-solusinya sih. Lanjut ke resiko pembelian bal berikut ya. Nah Tera, ini resiko kalau kalian beli bal itu otomatis barangnya numpuk. Kadang kalian kesusahan nih Tera, gimana nih Kak, aku jualnya bingung banget, barangnya numpuk. Sama Tera, aku pernah mengalami juga kayak begini, barang tuh numpuk, bingung. Nah solusinya adalah kita jual dengan paket usaha. Minimal pembelian ya bisa 10, 20, 30, terserah kalian sih mau enaknya seperti apa. Nah kalian juga bisa jualan di online maupun offline. Online itu kalian udah tahu lah ya, kayak seperti Instagram, Shopee, di Marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, banyak banget gitu. Di media sosial kalian bisa di Instagram, di Facebook gitu. Sekarang Facebook tuh udah jadi ajang jual beli juga sih ya Tera, jadi kalian nggak perlu takut. Begitu juga dengan Instagram, udah jadi ajang jual beli aja. Beda dengan Marketplace juga ya Tera, kalau Marketplace itu ada yang namanya live Shopee. Nah, aku nggak tahu tuh kalau marketplace lain bisa live streaming untuk jualan atau enggak, aku kurang tahu. Kalian coba cari tahu aja juga dari YouTuber lainnya yang membahas mengenai marketplace yang bisa live. Nah, itu juga menguntungkan kalian tuh Tera. Karena apa? Karena kalian akan secara langsung ketemu dengan pembelinya gitu loh. Jadi langsung berinteraksi gitu, jadi cepet lah istilahnya gitu. Nah kalau untuk offline itu gimana nih caranya Tera? Barang tuh numpuk banget gitu ya. Gimana caranya paket usaha offline? Jadi kalau misalkan kalian nih rumahnya istilahnya yang padat penduduk gitu ya, bukannya yang kompleks yang susah banget untuk dilewatin orang-orang lain gitu. Kalian bisa bikin di depan pagar kalian atau di dalam pagar kalian kayak promosikan barang-barang dagangan kalian, ataupun kalian bisa bikin kayak selebaran atau flyer gitu. Kalian bisa bagikan tuh ke kisaran kalian, atau kalian bisa berdiri tuh misalkan di Alfamart ya, kalian bisa bagiin tuh flyernya. Kayak kalian mau beli kalian tulis aja di dalam flyer itu kayak jual pakaian, terus jual paket usaha, kayak gitu Tera. Jadi sebenarnya banyak sih promosi-promosi yang bisa kita gunakan supaya bisnis kita nih tetap berkembang gitu loh Tera. Jadi kayak nggak diem aja gitu. Terus ada juga nih yang bertanya, Kak gimana ya caranya biar laku cepet? Gimana caranya biar laku cepet? Simple Tera. Sebenarnya adalah kalian cara jualannya gimana gitu loh. Kalau aku dulu aku live itu minimal 2 jam, itu pun minimal. Sebenarnya idealnya kita live itu adalah 3 jam untuk pemula gitu, dan itu kalau bisa selama 2 bulan lah kalian lakukan gitu. Jadi orang tuh udah pada kenal. Jadi begitu kalian cuma live 2 jam atau 1 jam tuh udah ada yang masuk. Udah banyak yang masuk gitu pelanggan-pelanggan kalian. Tapi sih sebenarnya ya kalau live 1 jam itu nggak efektif sih Tera. Karena apa ya? Orang tuh kadang baru banyak masuk di kisaran 2 jam, 1 jam setengah tuh orang kalau live Shopee ya. Ini kita berbicara kalau kita jual beli secara live gitu lewat marketplace yang namanya Shopee gitu loh. Jadi
Jadi tuh memang butuh waktu yang lama sih. Ya, pinggang encok, ludah juga udah kering istilahnya gitu. Tapi Tera, nggak ada usaha yang mengkhianati hasilnya. Kalian nggak bisa mau jual 1 jam terus ekspres terus habis. Nggak bisa, Tera. Tera nggak kayak gitu cara kerjanya. Nggak kalian ngelakuin sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, terus kalian langsung udah nyerah, terus bingung gimana nih jualnya. Nggak begitu. Kita tuh, Tera, kita aja SD aja 6 tahun, ya kan? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun gitu loh. Belum lagi kalian yang kuliah berapa? 4-7 tahun. Kalian mau jualan ya 2 minggu udah ngeluh, please deh. Udah nggak ada, itu udah nggak mungkin. Coba deh cara gitu loh. Jangan apa-apa tuh ditanyain juga ke aku. Aku juga aku juga berjuang juga gitu loh. Jadi kalian juga harus sekreatif mungkin gitu. Cari ide selain ide yang aku kasih ke kalian kayak gitu. Oke ya Tera, kita lanjut ke bagian yang ketiganya, resiko membeli bal. Dan ini dia solusinya. Jika kita sudah memutuskan untuk membeli bal, nah kalian tuh sebenarnya harus siap mental ya Tera. Sebenarnya sebelum membeli bal sih tepatnya, kalian tuh harus sudah siap mental, jiwa, raga, lahir, batin. Kenapa? Takutnya jadi begini loh, isi di dalam bal itu tuh kadang ada yang bagus banget sampai kalian tuh bener-bener, wah gila nih bal istilahnya nggak ada noda, nggak ada celah nih di dalamnya. Tapi kita juga nggak pernah tahu kalau misalkan, wah kadang ada yang zonk gitu. Kalian coba deh banyakin lihat waktu orang bongkar bal. Nggak semuanya tuh bagus gitu, pasti ada kadangkala ada zonknya. Nah itu istilahnya ya lagi apes juga, nasib-nasiban, dan kalian nggak bisa bilang juga, lah ini yang jualnya bagaimana sih gitu, nggak bisa, karena itu tuh kayak random kayak campuran gitu loh, campuran dari gimana sih, dari berbagai macam orang di satu negara gitu lah istilahnya. Misalkan kita beli bal dari Korea, itu tuh gila, rakyat Korea semua baju-bajunya tuh ada di situ, mau yang bagus, yang istilahnya masih baru pun juga ada, masih ada tagnya gitu, sampai yang bener-bener yang udah lusuh juga ada gitu loh. Beli bal itu tuh ibarat beli kucing dalam karung ya, ibarat seperti itu. Kita nggak pernah tahu nih dalam isinya tuh bagus apa enggak ya. Sebelum beli ya kalian banyakin doa, kuatin mental, dan kalian harus pilih supplier yang bener-bener kalian percaya gitu loh. Jadi kalau misalkan sekiranya feeling kalian bagus sama nih orang gitu, ya udah anin aja, resikonya ya udah kalian ambil aja. Yang penting tuh sebenarnya kalau jualan jangan putus asa gitu loh. Kadang yang menurut kita jelek belum tentu menurut orang lain itu jelek gitu loh. Aku juga pengalamannya seperti itu. Aku pikir ini bukan selera aku, tapi ternyata justru itu yang dicari orang gitu. Dan kebalikannya gitu, yang menurut aku bagus ternyata malah nggak laku gitu. Jadi kita nggak pernah tahu. Nah jadi gini, jadi kita jangan terpatok sama ya misalkan barang kita dapat ngerasanya jelek, bahannya kurang ini. Kita nggak pernah tahu ya Tera selera orang. Nah jadi terus aja tetap berusaha, terus nawarin barang-barang kita misalkan sama tetangga, sama mbak-mbak Alfamart, sama ibu-ibu PKK, sama siapa aja deh orang yang kalian temuin gitu loh. Aku juga mau kasih tahu beberapa ini ya, ada beberapa penjual yang menjual satu bal itu tapi ternyata udah disortir Tera. Jadi aku pernah tahu dan pernah lihat kayak, jadi gini, intinya bal itu adalah 100 kilo ya Tera, dan kawatnya tuh kenceng banget, kuat banget karena dia dipres pakai mesin. Nah kalau misalkan kalian kayak ada yang gampang nih buka balnya, gampang nih buka kawatnya gitu loh, itu kemungkinan udah disortir Tera. Jadi aku pernah lihat juga ya, dia barang bilangnya 100 kilo nih, 100 kilo, balnya gede, tapi kayak besinya tuh kayak cuma sedikit gitu. Kalau besi yang bener-bener dari pabrik yang dari 1 kilo itu besinya banyak istilahnya, terus kawatnya juga banyak. Itu kan ada dua, ada kayak plat besi sama kawat gitu ya. Itu tuh
kawatnya tuh yang tebel dan plat besinya tuh tebel gitu, susah banget itu kalau kena tangan juga mesti hati-hati tuh ya, bisa ngerobekin lah istilahnya kayak gitu. Nah itu juga hati-hati tuh Tera. Dagang itu membuat sortiran karena ada pembeli yang pengennya murah, jadi ya begitu, jadinya mereka mau nggak mau mensortir, bilangnya 100 kilo, iya sih kadang emang 100 kilo juga, berat juga, tapi kita juga nggak tahu sih sebenarnya itu bener-bener 100 kilo apa enggak, ya nggak sih, karena ya elah males juga kali nimbang 100 kilo gitu ya. Tapi yang jelas ya, itu sortirannya tuh mereka tuh kadang banyak masukin tuh yang agak jeleknya gitu, yang istilahnya yang bagusnya tuh diambilin. Karena apa? Karena kalian pengen maunya tuh yang murah kayak gitu. Terus ada juga yang sebenarnya yang nggak bisa bedain mana paket usaha, mana yang bal-balan. Karena dua-duanya tuh sama di dalam karung. Terus ada juga yang istilah mini bal. Itu tuh sebenarnya nggak ada. Itu mini bal, paket usaha karungan, itu udah disortir semua. Intinya udah disortir. Intinya pokoknya nih ya Tera, bal itu adalah 100 kilo, kawatnya tuh padat banget. Jadi kayak bajunya tuh emang bener-bener lecek gitu ya. Ya gimana sih yang dipres pakai mesin, bukan tenaga manusia gitu. Jadi ya pasti nanti ya lama-kelamaan kalian tuh udah tahu bedanya. Oh kalau pakai manusia nih dia begini agak longgar sedikit, tapi kalau pakai tenaga mesin buset itu bener-bener padet rapet gitu deh pokoknya Tera. Nah Tera, itu aja ya resiko yang bisa aku jelasin ke kalian ketika kita mau buka bal. Yang pertama itu mengenai pakaiannya yang kotor, yang luntur, yang robek, compang-camping. Lalu yang kedua itu mengenai kebanyakan barang ya Tera, itu gimana solusinya. Lalu yang ketiga itu mental kalian tuh harus dikuatin gitu loh. Mental, hati nurani, jiwa kalian jangan sampai jiwa kalian jadi terganggu tuh Tera, gara-gara nih barang zong jadi kayak orang kesetresan, jadi kayak orang trauma. Udah deh Tera, trauma ame nggak ada modal tuh suka beda tipis Tera. Jadi mendingan kalian tuh tetap kerja keras, jadi duit juga ada, jadi nggak stres-stres banget gitu loh ya. Kalau kalian yang punya pengalaman sama kayak aku buka bal, resikonya apalagi, kalian boleh komen di bawah ini ya, kita bisa sharing-sharing. Kalau kalian yang udah buka bal, apa aja sih resikonya dan apa aja sih solusinya, udah pasti menguntungkan nggak? Ya kalau aku sih selama ini udah pasti menguntungkan, Oke Tera, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih bingung mengenai resiko apa aja sih kalau aku open bal, ya kan? Semoga bermanfaat. Jangan lupa Tera, di-subscribe, di-like, di-komen, dan dibagikan tentunya. Minggu depan aku akan bahas kode bal, blus atau atasan wanita. Ini juga udah banyak banget di-request buat kalian-kalian, kakak-kakak, sister-sister ya. Oke, ditunggu, sabar aja karena aku juga masih nyari-nyari informasi ya, biar akunya juga nggak salah kasih informasi dan biar juga kalian nggak salah dapet informasinya. Oke, terima kasih, happy watching, enjoy, jangan lupa subscribe. Bye-bye.